Selamat pagi saudara yang kasih Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan, di pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini untuk kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Dan juga kita mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk hari yang baru, bahkan tahun yang baru Tuhan. Kami percaya kami mendapatkan harapan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Biarlah hari demi hari kami lalui Tuhan bersama dengan Engkau. Semakin hari semakin kuat di dalam kuasa yang daripada Engkau Tuhan. Ini umat-Mu Tuhan, umat-Mu yang Kau kasihi. Kami datang di hadapan-Mu dan kami mau bawakan yang terbaik dari hidup kami Tuhan. Untuk Engkau disenangkan Tuhan. Dan biarlah itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Ini umat-Mu Tuhan, biarlah ibadah dari pagi ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan, adalah yang daripada Engkau. Engkau yang melawat Tuhan, Engkau yang memuaskan Tuhan. Engkau juga Tuhan yang memberkati umat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari angkat suara, katakan, Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu.
dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan Setiap waktu setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. dan Hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Hatiku bersuka karena-Mu Tuhan Kau ku Yesus. sembah, Kau Allahku, Kau Hallelujah, we worship you. Terima kasih ku sembah Tuhan. Kau Allahku, Kau Rajaku. Tiada berkesudahan. Kami bersyukur, Yesus. Di hati dan Kau yang semakin bertambah, semakin berkurang. Kau sungguh besar, Kau sungguh besar. Kau Raja, Kau Bapakku. Haleluya. Inilah persembahanku, inilah hati kami, segala segala yang bernafas ku sembah, ku agungkan, ku muliakan. Haleluya. Di hati kami, inilah segalanya. Biar Kau yang bertata, biar Kau yang bertata. Kau layak Tuhan, Terima kasih terima Tuhan. pujian, Tiada terima sembah kami. Haleluya. Kau baik Tuhan, Kau teramat baik. Haleluya. Yes Tuhan. We worship you, Hallelujah. We worship you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biarlah payah
kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan, sampai di detik ini Tuhan, semua karena penyertaan-Mu, semua karena kasih karunia-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan biarlah dari mulut hati kami Tuhan, terus mengalir ucapan syukur, dan pengagungan akan Engkau. Terima kasih Yesus, Kaulah yang layak ditinggikan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari jemaat angkat suara, katakan, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Katakan, ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu yang curah bagiku. Mari katakan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama, katakan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari lebih lagi katakan,
kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya besar anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah kami bersorak-sorai karena kami percaya kami memiliki Allah yang dahsyat. Mari yang siap bersuka cita katakan amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Coba berikan salam kanan kiri muka belakang, katakan shalom. Ya. Mari kita mau bersuka cita dalam Tuhan. Amin. Lutut bertelut menyembah-Mu.
percaya kita punya Tuhan Allah yang dahsyat. Amin. Mari katakan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan dan segala raja. Dialah raja. Mari katakan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah raja. Dialah raja. Mari kita serukan Yesus. Raja. Mari beri sorak-sorai untuk nama Yesus. Kita punya Allah yang dahsyat, amin. Mari sekali lagi berikan salam kanan kiri muka belakang, katakan semangat dalam Tuhan, amin. Ya. Tahun yang baru harus semangatnya lebih baru, amin. Nyatakan kebesarannya, katakan. Pelukis cakrawala, pencipta jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyabakkan, Kaulah jalan kebenaran. Katakan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati tersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God.
kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Mari beri sorak-sorai untuk nama Tuhan. Kita punya Tuhan yang dahsyat, amin. Mari bertepuk tangan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Praise our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Great is our God. Mari beri sorak-sorai untuk nama Tuhan. Haleluya. Siapa bersuka cita pagi hari ini? Lambaikan tanganmu. Amin. Silakan duduk kembali saudara yang kasih Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Mari kita terus berpegang dan berharap hanya kepadanya. Sebab Tuhan, Dia yang telah menentukan dari semula dan menulis kisah hidup kita, amin. Kaulah penulis hidupku, Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalam-Mu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untuk-Mu, untuk membawa harum nama-Mu. Engkau di dalamku dan ku ada dalam-Mu. Kini ku datang mencari wajah-Mu, mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai
dan ku ada dalam-Mu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untuk-Mu, untuk membawa harum nama-Mu. Engkau di dalamku dan ku ada dalam-Mu. Kini ku datang mencari wajah-Mu, mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Katakan, kau memahami, kau memahami hatiku. Hanya kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalamku dan ku ada dalam-Mu. Kini ku datang mencari wajah-Mu, mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Mari sekali lagi kita bangkit berdiri bersama, katakan, mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku, sampai akhir hayatku, sampai Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali, tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita sehati, sepikir, dan sepakat berdoa. Bapak, pagi hari ini merupakan sebuah anugerah yang besar bagi kami. Sehingga kami boleh ada di minggu pertama tahun 2025 ini. Tentunya
setiap kami tetap membawa secercah pengharapan. Dan kami percaya pengharapan yang pasti itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, berikanlah kepada kami pencerahan melalui kuasa firman-Mu yang akan bekerja, menuntun, mengarahkan, melindungi, dan menjamin kami semua sampai pada tujuan akhir, surga yang kekal bersama seluruh isi rumah tangga kami. Terpujilah akan nama-Mu, dan hamba-Mu berdoa demi nama Tuhan Yesus. Apabila ada kuasa kegelapan dan roh-roh jahat yang ingin mengganggu dan menghalangi berkat firman-Mu pagi hari ini, kami sepakat dengan umat-Mu menolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tidak punya hak dan tidak ada bagian di dalam pertemuan ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan amin, amin. Shalom. Ya, selamat tahun baru. Selamat kita membawa pengharapan yang baru. Ya. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya selalu menyampaikan salam damai sejahtera dan sukacita untuk kita semua. Ya, saya amin cuma saya dek, ya gak apa-apa. Nah, pagi hari ini saya mendapatkan ya mandat lah istilahnya dari Tuhan. Bukan semata-mata dari saya pribadi. Dari pikiran saya selama melayani dan masuk di dalam tahun baru ini, saya selalu bertanya kepada Tuhan, kira-kira apa yang menjadi pesan Tuhan di awal tahun ini supaya kita semua akan memperoleh petunjuk sekaligus pimpinan Tuhan yang tidak pernah salah. Sedangkan setiap kita pasti memiliki pengharapan. Dan pengharapan itu tidak lain adalah lebih maju, lebih berhasil, lebih apalagi sehat, lebih apa lagi? Lebih harmoni hubungan antara suami istri. Lebih rukun. Ya semuanya lebih dalam pengharapan itu tidak ada pengharapan yang jelek. Nah, saya sedikit kurang setuju dengan beberapa orang yang oleh karena mereka memiliki ya intelektual. Ya boleh dikata mereka itu ya menyebut dirinya itu ilmuwan atau pakar ekonomi. Lalu mereka berdasarkan kepandaiannya lalu membuat sebuah statement. Memang secara nyata itu juga tidak bisa dipungkiri bahwa akhir zaman ini hari-hari lepas hari akan tidak lebih baik. Namun sebagai orang percaya, maka saya ingin mempertanyakan kepada kita semua. Apakah kita ini akan larut di dalam statement
para ilmuwan atau para pakar ekonomi dan lain sebagainya. Lalu saudara akhirnya hanyut, tidak punya semangat. Bahkan bisa berimbas kepada malesnya kita beribadah. Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak kita semua ya untuk mencermati, untuk benar-benar berpikir yang benar. Dan saya kurang setuju para pakar itu cuma mempergunakan kepandaiannya untuk menyatakan ya melalui medsos dan lain sebagainya. Sekarang ini medsos itu sangat maju dan bisa diketahui oleh orang lain. Kalau saya lihat orang-orang semacam itu, ya saya katakan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Efesus pasal 2 ayat 10 bahwa semua manusia itu adalah milik kepunyaan Tuhan dan buatan Tuhan, diciptakan oleh Tuhan dan dipersiapkan untuk apa? Halo? Dipersiapkan, saudara, diciptakan oleh Tuhan, masing-masing itu dipersiapkan untuk berbuat apa? Coba tolong ditayangkan Efesus 2 ayat 10. Supaya kita ini nanti tidak akan kehilangan tujuan dan pengertian. Mengapa kita ini harus memiliki pengharapan yang selalu baik. Ya, yuk kita baca terlebih dahulu ini. Karena ini merupakan satu pondasi bagi setiap kita. Bahwa Anda dan saya diciptakan oleh Tuhan bukan untuk terpuruk. Bukan untuk gagal. Bukan untuk terus terjerembab dan tidak berdaya. Kita diciptakan oleh Tuhan adalah dipersiapkan sebelumnya dan Tuhan mau supaya kita hidup di dalam kebaikan dan kebaikan. Amin. Yuk kita baca 2, 3. Wah ya, wes ngantuk. Saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya mohon Anda semua bersemangat. Semangat. Yuk baca 2, 3. Ya, saya mau saudara respect dari kata-kata ia mau. Ya, ia mau supaya aku hidup di dalam perbuatan baik. Nah, karena kalau kita ini cuma mempergunakan intelektual kita, memang kita boleh dikata ada yang memang sebagai pakar ekonomi atau ilmuwan mengerti tentang situasi dan keadaan. Sehingga satu contoh ya, sekarang ini kan ada beredar berita tentang COVID varian baru. Ya kan? Lalu melalui medsos disebarkan. Waduh, di Tiongkok ini apa namanya, di mana-mana Amerika dan lain sebagainya ada rumah sakit itu penuh dan gini dan ini. Tapi orang tersebut tidak memberikan istilahnya jalan keluar. Hanya berhenti kepada berita-berita buruk yang sedang terjadi.
Sekarang pertanyaannya, apakah itu sesuai dengan Efesus 2 ayat 10? Apakah sesuai? Saya katakan tidak. Jadi dia cuman mengandalkan kepandaiannya tapi tidak ada kebenarannya. Lah kebenarannya yang dimaksud adalah kita ini hidup oleh karena iman di dalam Kristus Yesus, di dalam firman. Coba saya ingin supaya kita ini mengulang dan mengulang, mengingatkan kepada jiwa kita supaya kita ini tidak dirudung dengan ketakutan, kekhawatiran. Maka tema gereja kita mulai dari Natal apa? Tenanglah, jangan takut. Tenang dan jangan takut di tengahnya karena ada aku Tuhan. Amen. Yuk, Roma pasal 1 ayat 16 sampai 18 sampai 17. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17, mari kita baca. Yuk kita baca 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. 17. Sebab di dalam Injil nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman yang kecil dan memimpin kepada iman yang sempurna. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah ini pijakan kita. Lalu bagaimana kalau kita ini diperhadapkan dengan realita, kenyataan. Seperti para pakar itu menyatakan tahun ini bukan nambah baik, ini. Iya, tidak dipungkiri. Namun kita tetap kembali karena kita adalah buatan dan milik kepunyaan Allah. Nah sehingga saudara dan saya kalau ditetapkan sejak semula untuk melakukan yang baik, apakah Tuhan tidak melengkapi saudara dan saya dengan kemampuan-kemampuan yang supranatural? Amen? Percaya? Ya ini harus diyakini. Sebab kalau tidak Anda pasti kandas di tengah jalan. Lalu Anda akan berharap kepada manusia. Nah, hari-hari ini kita semua ini mau enggak mau. Ya. Mau tidak mau kita harus mendekatkan diri masing-masing kita kepada Tuhan. Dan saya ingin tegaskan, orang yang seperti pakar tadi saya yang sebut cuma memberitakan hal-hal yang buruk, memang kenyataan yang seperti itu. Lalu kira-kira orang seperti ini dipilih Tuhan enggak? Halo, orang yang cuma mengandalkan kepandaiannya, ya memang dia pakar dan ini, tapi dia tidak pernah memberitahukan hal-hal itu lalu disertai dengan bagaimana caranya menghadapi hal-hal yang buruk itu. Tidak memberikan jalan keluar, tidak memberikan solusi. Maka orang seperti ini jelas Alkitab menyatakan dia sosok orang yang pandai tapi tidak benar, pandai tapi tidak jujur, pandai tidak adil. Dan orang yang seperti ini tidak dipilih oleh Tuhan.
Ulangan pasal 1 ayat 13. Ayo. Ya. Ulangan pasal 1 ayat 13. Saya akan memberikan pendahuluan dasar pengertian kita yang kokoh, supaya nanti ketika kita ini masuk di dalam apa yang kita harapkan, dan harapan yang pasti itu benar-benar nyata karena Yesus Kristuslah yang menopang kita. Ulangan pasal 1 ayat 13, mari kita baca. 2, 3. Kemukakanlah dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana, berakal budi, dan berpengalaman. Maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Ada perhatikan yang dipilih oleh Tuhan melalui Musa pada waktu itu adalah orang-orang yang bijaksana. Saya berulang kali menerjemahkan kata bijaksana ini merupakan tingkatan sebagaimana Anda punya pengalaman bersama Tuhan. Anda berakal budi, bukan sekedar pandai tapi benar, bukan sekedar pandai tapi jujur, bukan sekadar pandai tapi adil, maka Anda akan menjadi sosok yang berakal budi, lalu berjalan bersama Tuhan. Anda akan dibuat sebuah pernyataan dari Tuhan, Anda akan menjadi bijaksana. Bijaksana itu adalah ketika Anda menentukan, lalu Anda akan mempunyai rencana, itu tidak sekedar menguntungkan diri sendiri, tapi untuk menguntungkan kita semua. Amen. Nah, di sini jelas. Nah, oleh karena itu mari kembali lagi. Supaya tahun ini sebagaimana saudara dan saya, pasti tidak ada satupun yang lepas sedang membawa pengharapan. Pengharapan apa? Supaya apa? Supaya prediksi orang-orang pinter itu yang menyatakan lebih buruk, lebih begini, lebih ini tidak terjadi. Loh iya toh. Apakah salah? Tentu tidak. Anda dan saya akan membawa pengharapan yang pasti itu bersama Yesus. Maka pengharapan itu pasti jadi. Iya saudara. Mari mulai. Kita akan membahas hal pengharapan ini. Kita buka Roma pasal 5. Ayat 1 dan 2 dulu. Roma pasal 5 ayat 1 dan 2. Kita baca pelan-pelan. 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ayat 1 ini menunjukkan kepada kita. Kita ini orang berdosa. Nanti selanjutnya dalam ayat mulai ayat 6 sampai 11 nanti kita akan melihat betapa dahsyatnya kasih Allah yang tanpa syarat itu diberikan kepada kita orang-orang yang berdosa. Ya. Nah kita ini dibenarkan karena apa? Karena iman. Bukan karena kepandaian kita. Bukan berarti Tuhan anti kita pandai boleh. Tapi pandai harus disertai dengan tadi loh. Benar, jujur dan adil. Nah, sehingga kita ini akan hidup dalam damai sejahtera dengan Allah
oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayo ayat 2. Coba. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk. Oleh Dianya siapa? Oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita juga beroleh jalan masuk oleh apa? Tidak kepandaian, bukan, oleh iman. Kepada apa? Kasih karunia ini. Apa yang dimaksudkan kasih karunia? Pemberian Allah tanpa syarat, yaitu surga yang kekal disediakan bagi orang yang beriman. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam apa? Pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bisa tepuk tangan? Iya saudara. Coba. Nah. Lah ayat 1 dan 2 ini memberikan petunjuk kalau kita ini berpijak dan berawal dari orang beriman. Percaya Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat, pelepas dosa umat manusia, maka Anda itu akan menerima seperti apa yang tadi Tuhan janjikan kepada kita. Nah seperti itu. Nah hanya saja, nah ini hanya saja yang namanya pengharapan. Kalau saudara berharap mau maju, harap mau berhasil, itu kan latar belakangnya dulu mundur, sekarang berharap mau maju. Dulu gagal, berharap mau apa? Berhasil. Terus apa lagi? Dulu morat-marit, sekarang ini mau utuh. Lalu pertanyaannya, apakah sudah wujud? Pengharapan Anda itu masa ujuk-ujuk terus nyata. Coba, supaya kita mendapatkan pencerahan. Roma 8 ayat 24 dulu. Roma 8 ayat 24. Baca, 2, 3. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Jadi artinya kalau Anda dan saya memasuki tahun 2025 awal ini mengharapkan semuanya baik, maka itu memang belum wujud. Harus melalui yang namanya proses perjalanan. Iya kan? Jadi jangan kesusu. Jangan gerusa-gerusu. Jangan lalu Anda itu bosen. Anda terus enggak mau melalui sebuah proses. Enggak bisa. Karena semua pengharapan itu belum nyata. Tapi perlu ada proses. Nah prosesnya sekarang kita lihat kembali Roma 5 ayat 3. Roma 5 ayat 3. Mari kita baca pelan-pelan. 3, 4 sampai 5. Nah ini prosesnya. Nah sehingga saudara nanti tidak akan kecewa. Anda kalau tidak mau melalui ini ya pasti harapanmu akan menjadi pepesan kosong. Tidak nyata. Lalu Anda nanti akhirnya ngamuk, marah. Lalu gak Tuhan-Tuhanan dan lain sebagainya. Hati-hati loh. Akhir zaman ini jangan suka mengeluarkan kata-kata gak Tuhan-Tuhanan, gak apa-apanan. Ya, amen. Nah, ingat loh ini tahun PH. Mulut Anda itu diurapi oleh Roh Kudus. Kalau engkau menyatakan sesuatu yang negatif, maka terjadilah sesuai dengan apa yang engkau katakan.
Tapi sebaliknya kalau engkau mau mengatakan semuanya baik, maka terjadilah seperti apa yang engkau imani. Amen. Ayo ayat 3 mulai. 2, 3. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Kita bahas pelan-pelan ayat 3. Apa maksudnya dan bukan hanya itu saja. Artinya Anda dan saya itu bukan hanya diberikan pengharapan yang pasti. Namun perlu ingat pengharapan itu harus melalui proses. Nah prosesnya itu adalah apa? Lewat apa? Anda kalau menanti-nantikan janji Tuhan, menanti-nantikan ke sebuah kenyataan, apakah Anda asal mulanya misalkan seorang murid dulu nilainya rapotnya merah semua, lalu Anda terus mengharapkan supaya mendapatkan kemajuan, terus Anda diam saja. Pasti harus ada sebuah perjuangan. Nah perjuangan itu apa? Ya belajar. Mau enggak mau tekun di situ, mau enggak mau mesti memperhatikan bagaimana meluangkan waktu tidak untuk yang enggak tapi belajar. Berdiam diri di rumah untuk apa? Untuk terus sinau. Sama kalau kita kerja. Kalau dulunya seringkali rugi, sekarang bagaimana caranya tidak rugi? Supaya bagaimana bisa mendapatkan pelanggan yang baik? Ya kita mesti harus berupaya untuk mencari kiat-kiat menarik para pelanggan. Tidak bisa diam. Oleh karena itu dikatakan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Nah, tolong garis bawahi kesengsaraan. Anda dan saya memang harus melalui yang namanya kesengsaraan. Tapi Tuhan selalu menjamin engkau tidak akan diuji melampaui kekuatanmu. Bahkan Tuhan menjamin iblis pun tidak boleh mencobai kita melebihi kekuatan kita. Iki esok-esok urung sarapan kira-kira. Ngono iku mesine kudu amin sing banter ngono Saudara. Ya. Amin itu artinya apa toh? Amin itu artinya apa? Amin itu artinya apa? Yes! Yo! Oh, nah ngono lho. Bener! Betul! Leres! Ya? Harus melalui yang namanya kesengsaraan. Tapi ingat, kesengsaraan itu akan membuahkan hasil yang namanya ketekunan. Nah ketekunan itu apa? Ya seperti sekarang ini. Kalau Anda jaga toko tidak seperti sebelum COVID dulu. Waktu masih tidak ada apa-apa. Rame. Tapi sekarang ini karena mulai mau tidak mau terimbas keadaannya. Ya pelanggannya makin, karena apa? Saingannya yang makin banyak. Seperti dulu kalau saya dagang toko bangunan, waduh yang namanya kaca itu bukan cuma lembaran, peten-petenan nek datang. Semen itu ya gitu, tronton-trontonan. Nah saudara, nah sekarang beda karena saingannya banyak. Di desa-desa itu banyak yang jual bangunan. Lalu karena masa sulit ini, loper pabrik, salesnya itu tidak seperti dulu. Tujuannya toko kabupaten, beberapa toko cukup sudah ordernya banyak, dia sudah ini.
Tapi sekarang enggak. Karena toko-toko ya juga ordernya mau enggak mau merosot. Terus bagaimana untuk mencapai target? Ya mereka langsung nyerbu ke desa-desa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perubahan-perubahan seperti ini, itulah yang dikatakan bisa membuat kita sama-sama harus mengalami sengsara. Mau enggak mau. Nah, kesengsaraan ini kalau Anda tidak terus tahan di dalam kesengsaraan, maka Anda yang namanya kurang tekun. Dibutuhkan tekun ya dinteni, ya ditunggoni. Payu gak payu ya tokone ya dibuka. Iya kan? Payu gak payu Anda ya harus terus keliling menjajakan nawano. Nah coba Anda kalau misalkan diperhadapkan dengan kesengsaraan terus Anda menang. Terus tuwer ning omah. Ya, tidak berbuat segala sesuatu. Kira-kira untuk duit gak? Ya ngamplo toh. Iya. Terus akhirnya tuwer. Ini kilau urip. Iya kan? Lalu apa? Menyesali diri sendiri. Lalu yang paling kejam itu manusia itu akhirnya apa? Menyalahkan orang lain. Gara-gara kowe iki apa? Gara-gara iki apa? Lalu kadang-kadang tanpa sadar, iki mau aku didukuni kono, didukuni ini. Mulai mikir. Ayo, mari saudara yang dikasih oleh Tuhan. Berpikiran yang jernih. Nah, mari kita lihat. Hasil daripada Anda dan saya itu mau melewati kesengsaraan. Ingat Tuhan itu pun juga tidak memberikan yang ini itu. Termasuk Anda diberi karunia untuk sengsara. Ono ayat itu gak kira-kira? Ayo. Ono golek dhewe. Ada. Anda juga diberikan karunia untuk menderita. Itu jelas. Supaya apa? Supaya Anda akan tekun, betah. Gak takut untuk menghadapi sengsara. Nah. Dan ketekunan itu. Ayat 4. Ayo. Dan ketekunan itu menimbulkan apa? Tahan bantingan. Tahan uji itu tahan bantingan. Wis sepi gak sepi tetep wae. Wis beno. Kowe ngamuk ngene pokoke kene tekun wae wong kowe bojoku kok. Mosok ape tak buak. Mosok ape tak usir. Iya toh? Betul enggak? Menimbulkan tahan uji. Nah lalu tahan uji itu apa? Berkembang. Tahan uji menimbulkan pengharapan yang pasti. Pengharapan apa? Berubah. Baik. Maju. Berhasil. Lancar. Amen. Nah di situ saudara. Nah. Oleh karena itu. Coba ayat 5. Kenapa dikatakan? Ayo baca sama-sama. 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sorak-sorak yang meriah. Iya saudara. Sebab kalau Anda tidak respect terhadap apa kebenaran ini, Anda loyo, kalah. Iya saudara. Jaluk ganti anyar iki. Haleluya. Di tengah-tengah sulit gini,
Iki rusak. Tetap bersyukur. Iya apa-apa. Yehova Jir. Iya. Nah. Nah ayo sekarang saudara perhatikan baik-baik. Ya. Kita buka Roma 8 ayat 26 sampai 28. Roma pasal 8 ayat 26 sampai 28. Ya, setelah kita mendapatkan pengertian bahwa dalam hati kita oleh Roh Kudus dicurahkan itu telah dikaruniakan kepada kita. Nah, apa? Yuk kita baca. 2, 3. Demikian juga Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Siapa yang berdoa untuk kita? Yesus. Bahwa Yesus sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, Anda sekarang ini termasuk orang kudus atau orang kudis? Kalau Anda mau masuk dalam proses kesengsaraan menimbulkan ketekunan, lalu ketekunan itu akan tanu uji dan terus pengharapan. Anda artinya menjadi orang kudus yang dimaksud. Ayat 28 coba. Mari kita baca. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Wah, ini dahsyat saudara. Ya. Nah sekarang mari supaya Anda itu memiliki sebuah keyakinan. Kalau kita ini sudah diberikan arahan bahwa pengharapan di dalam Yesus itu tidak akan mengecewakan. Dan pasti akan menjadi kenyataan. Walaupun belum terlihat. Belum ada hasilnya. Namun kalau Anda tetap melampaui proses tadi. Ya, kesengsaraan. Anda tekun. Anda tetap tahan di situ. Maka disitulah Anda akan menemukan kenyataan. Dan Allah ada Allah yang tidak berdusta. Dan bahkan Roma pasal 5 ini mulai ayat 6 sampai 11 menunjukkan kepada saudara dan saya. Bagaimana Allah itu memulai, bagaimana Allah itu bekerja. Bagaimana Allah itu sebetulnya tidak usah membutuhkan siapa-siapa. Dia punya inisiatif. Karena sejak semula Dia menciptakan manusia sempurna adanya. Dan pada akhirnya tetap akan menjadi sempurna. Kembali Roma 5 ayat 6. Mari kita perlu menyadari, ya, kita perlu menyadari ini. Dan tidak ada satu pun di antara kita ini, wah strongman, superman, ya, wah kita ini tahun ini dan itu, enggak, semua sama. Mari kita baca ayat 6, 2, 3. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk
kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ayat 7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah Yesus Kristus. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Amin. Dia hidup satu-satunya. Tidak ada nabi di bawah kolong langit ini. Atau rasul atau siapapun yang mati lalu hidup. Tidak. Hanya Tuhan Yesus Kristus saja. Makanya kita tidak usah pusing, orang-orang semua bingung. Ini. Waduh, idolanya ini, idolanya itu. Nah, mari orang percaya fokus hanya satu-satunya nama Yesus Kristus adalah juru selamat penebus dosa umat manusia. Amin. Ayat 11. Yuk, ayat 11 ini Anda perlu teliti. Awal kata. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Tuhan Yesus kita telah menerima pendamaian itu. Amen. Luar biasa saudara. Jadi pagi hari ini ketika Anda dan saya masuk pada hari yang kelima awal tahun 2025. Maka bawalah pengharapan kita ini kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan kepada yang lain. Ya. Yeremia 17. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Mari kita baca. 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8. Ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah inilah yang akan bisa menepis. Dan yang akan membuat kita ini optimis. Tidak larut di dalam prediksi orang-orang pinter. Hanya pinter tok. Amin. Nah, kita orang percaya harus mengandalkan Tuhan. Awali tahun ini. Untuk tetap membawa pengharapan itu kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Ono saja nih. Tok. Kok tidak kepada yang lain. Semua boleh meramal, semua boleh memprediksi, semua boleh ini. Iya, kita ingat bahwa pengharapan itu memang belum nyata. Tapi sedang on progress.
On process and on progress. On process itu melalui proses. On progress itu sedang naik. Naik tidak bisa. Ada masa naik tangga itu gigi satu terus langsung mencolot ke dhuwur. Tidak bisa. Mesti tahap demi tahap. Dan membutuhkan apa? Ketekunan. Nah di situ. Nah sebaliknya andai kata kalau kita tidak mau, ya memang Anda dan saya itu diperhadapkan dengan pilihan. Berkat dan kutuk, kehidupan dan kematian. Tuhan bilang, pilihlah berkat, pilihlah kehidupan. Nah kalau masih ngeyel, ya sak sukai. Nah, maka Yeremia 17 ayat 5 dan 6. Coba saya sengaja membalik tadi. Ya. Yeremia 17 ayat 5 dan 6. Tidak enak ini. Saudara. Ayo baca. 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 6. Ayat 6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Akan apa? Diam di padang asin yang tidak berpenduduk. Keluar-keluar dewean, merenungi nasibnya, seolah-olah dunia ini hanya selebar daun kelor. Seolah-olah artinya apa? Dia menista Tuhan. Menista Tuhan. Padahal dia adalah yang diciptakan oleh Tuhan. Tuhan yang maha besar. Tuhan yang mempunyai rencana dalam setiap akan perbuatan tangannya. Dan Tuhan adalah Tuhan yang tetap tidak akan pernah membuat manusia satupun yang percaya dibuat sengsara. Amen. Oleh karena itu, sebagai ayat penutup, mari Efesus 6. Efesus pasal 6. Ayat 10 sampai 11. Efesus 6 ayat 10. 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Loncat ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Amin. Apa yang dimaksudkan seluruh persenjataan Allah? Sewaktu Anda dan saya masih ada di muka bumi. Masih ingat Paulus mengatakan tinggal ketiga hal. 3 hal apa? Iman, harap, dan kasih. Itu merupakan persenjataan Allah. Dimulai dari iman. Lalu berdasarkan iman kita berharap bahwa kita ini milik kepunyaan Allah akan pasti dipelihara. Dilengkapi dengan kemampuan-kemampuan untuk melewati istilahnya pada gurun kesengsaraan. Karena dia sedang melatih kita. Supaya lewat kesengsaraan itu kita akan apa?
menimbulkan apa? Lagi wis lali. Kesengsaraan itu akan menimbulkan apa? Hah? Ketekunan. Lalu tahan uji. Lalu apa? Lalu muncullah pengharapan yang pasti. Nah di situ. Saya undang pemain musik. Song leader singer. Nah hari ini merupakan awal sebagaimana mari lewat pelayanan gembala sidang di tempat ini Anda diberi bekal untuk menghadapi hari-hari selanjutnya sampai akhir tahun 2025. Dan saya yakin Anda pasti akan mengalami perubahan, yaitu kemajuan. Anda akan mengalami keberhasilan. Anda akan mengalami yang namanya teguh imanmu. Engkau akan mengalami berbagai macam tantangan, rintangan yang tidak membuat kita goyah. Amin. Seperti tadi yang saya katakan, kita tidak menafikan para ilmuwan, para pakar, apapun. Justru di sini supaya firman Tuhan itu genap. Anda diperhadapkan dengan banyak pilihan. Banyak pilihan, tampaknya benar. Menjanjikan semua yang kau harap, membangunkan mimpi indah, gemerlapan, namun di sana terjerat sesat. Jangan cepat telan manisnya rayu dan menolak pahitnya nasihat. Jalan yang disangka orang lurus dan indah, di penghujungnya maut menanti. Berbahagialah orang yang hidupnya benar, yang tidak menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan yang berdosa, juga tidak duduk dalam kaum pencemooh. Sebab Tuhan mengenal jalan orang yang benar. Ayun langkahmu dalam kehendaknya, renungkan Yesus siang dan malam. Betapa baiknya Tuhan bagi dirimu, karena Dia tahu jalan hidupmu.
Berbahagialah orang yang hidupnya benar, yang tidak menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan yang berdosa, juga tidak duduk dalam kaum pencemooh. Sebab Tuhan mengenal jalan yang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang yang benar. Tepuk tangannya mana dong? Saudara, hari-hari ini kita bukan berarti eksklusif menyendiri. Justru kita perlu mempunyai komunitas-komunitas. Tentu di dalam komunitas kita akan menunjukkan kita adalah orang benar. Tidak menutup kemungkinan mereka akan mempengaruhi kita. Ketika Anda bercengkrama, lalu muncul kata-kata porno, muncul kata-kata yang tidak senonoh, bahkan mengajak ke tempat-tempat tertentu. Mari pergunakanlah iman, harap, dan kasih itu. Maka Anda akan memiliki kemenangan. Amen.